Salam dan bahagia, Bapak dan Guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar. Topik 1, Merdeka Belajar, yang terdiri dari 5 modul: mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, mengantarkan murid dengan selamat dan bahagia. Yang pertama, mengenali memahami diri sebagai pendidik. Tujuan kita adalah mengantar murid-murid menjadi berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Dalam hal ini, kita harus membantu murid mengenali diri mereka sendiri. Selain itu, pendidik harus menyadari perannya sehingga murid bisa menjadi berdaya dan manusia merdeka dan menjadi masyarakat masa depan. Guru harus mampu menyelaraskan perannya sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi masyarakat masa depan. Berikutnya, mendidik dan mengajar. Beberapa orang mengatakan mendidik dan mengajar adalah hal yang sama. Ternyata itu dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik kita secara lahir maupun batin, sementara pendidikan adalah tempat menabur benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam mendidik kita harus menuntun semua kodrat atau semua yang dimiliki murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, yaitu pendidikan yang mengedepankan aspek kognitif dan afektif. Kemudian yang kedua, kerakyatan, yaitu pendidikan yang memihak pada masyarakat, dan yang berikutnya adalah kebangsaan, yaitu pendidikan yang tidak mengabaikan budaya lokal. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam hal ini, pendidik harus menyadari kodrat alam dari siswanya. Guru harus menjembatani antara materi dengan latar belakang murid, sehingga guru harus menciptakan sebuah pembelajaran yang kontekstual. Yang kedua, kodrat zaman. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Guru membantu siswa memilah pengaruh luar untuk dicocokkan dengan kearifan lokal. Untuk mencapai itu semua, kita harus menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergensi, dan konsentris. Kontinu adalah sebuah pendidikan harus merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berlangsung terus-menerus. Sementara konvergensi adalah murid diajak mengambil dari berbagai macam sumber sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang mereka butuhkan. Yang terakhir, konsentris. Kita mengajak murid belajar dari kemajuan bangsa lain, tetapi kita tetap menempatkan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Hal-hal tersebut bisa
membuat guru mengantar siswa mempunyai keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis dan solutif, berpikir kreatif dan inovatif, komunikatif dan kolaboratif. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Ada juga yang mengartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menimbulkan karya atau psikomotorik. Dalam hal ini ada dua aliran budaya pendidikan. Yang pertama, teori tabula rasa, dan yang kedua, teori negatif. Teori tabula rasa mengibaratkan anak sebagai kertas kosong yang dapat ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sementara teori negatif mengatakan bahwa anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai coretan dan tulisan. Sementara Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara tidak percaya pada salah satu teori tersebut dan menggabungkannya menjadi sebuah teori tabula rasa dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan atau memperjelas arti maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Jadi dalam hal ini, pendidik mempunyai tugas untuk membantu siswa mengerti potensi yang dia miliki untuk memperjelas potensi-potensi yang ada dan memberikan tuntunan yang terbaik sehingga mereka bisa menjadi masyarakat masa depan. Yang terakhir, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan adalah mengantar murid menjadi pribadi yang selamat dan bahagia. Dalam hal ini, pendidikan bersifat sebagai tuntunan agar murid menjadi selamat dan bahagia. Pendidik tidak bisa berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik hanya bisa memaksimalkan, mengembangkan akal budi pekerti murid. Untuk mencapai itu semua, dikenallah sistem Among. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di depan memberi contoh. Di sini guru memahami secara utuh bagaimana dia bisa membantu murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru harus mampu membangkitkan semangat, berkreasi bersama murid, membuka dialog, berperan menjadi narasumber dan penuntun selama pendidikan berlangsung. Yang ketiga, Tutpuri Handayani. Guru tidak hanya sekedar memberi motivasi ataupun saran ataupun rekomendasi, tetapi dia juga harus ikut mengeksplorasi daya cipta rasa karsa dari para murid. Sistem Among didasarkan pada dua hal. Yang pertama, kodrat alam, syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi masyarakat. Dan yang kedua adalah kemerdekaan, sebagai syarat untuk menghidupkan kekuatan lahir dan batin, sehingga siswa atau murid menjadi selamat dan bahagia. Kiranya sekian, semoga ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru hebat dalam memahami topik 1 Merdeka Belajar. Salam dan bahagia.